Kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propram Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan berbuntut panjang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto dari pihak jabatannya. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo tidak menyebut persis apa alasan pencopotan keduanya. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Bareskrim Polri juga bergerak dengan menindaklanjuti dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan berat yang dilaporkan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Senin lalu. Bareskrim sudah melakukan gelar awal bersama tim penyidik. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu keluarga Brigadir Yosua menyampaikan laporan polisi terkait dugaan pasal 340, Junto 338, Junto 351 ayat 3, Junto 55 dan 56 KUHP. Oleh karena itu menindaklanjuti laporan polisi tersebut, ini sudah kita laksanakan gelar awal bersama tim penyidik dan saat ini masih berlangsung proses klarifikasi. Selain pencopotan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri dan Kapolres Jakarta Selatan serta gelar awal laporan keluarga Brigadir Yosua, Bareskrim juga menyetujui permintaan otopsi ulang dengan melibatkan unsur forensik non-kepolisian. Tim Liputan Kompas TV. Memantau perkembangan terkini kasus kematian Brigadir Yosua setelah CCTV ditemukan dan pasca pencopotan perwira polisi, kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Mabes Polri. Selamat petang, Okta. Jadi sebenarnya CCTV yang ditemukan ini adalah CCTV yang sama dengan yang dikatakan sebelumnya rusak atau CCTV yang berbeda? Iya, selamat petang. Ya, dan juga saudara, fakta terbaru memang menunjukkan bahwa CCTV ini ditemukan oleh tim khusus bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ditemukan dari rumah Irjen Verdi Sambo. Bisa dikatakan ini 8 hari setelah sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan, yakni Kombes Budi Herdi Susianto, menyatakan bahwa CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo ini rusak. Dan ini CCTV ini yang nantinya akan didalami oleh tim khusus. Sebelumnya juga dikatakan oleh Irjen Dedy Prasetyo bahwa hasil CCTV ini nantinya akan diungkap ke publik seterang-terangnya setelah pendalaman atau penyidikan dari tim khusus ini rampung. Kompolnas juga nantinya akan memeriksa alibi dari Irjen Verdi Sambo terkait dengan dirinya saat kejadian baku tembak berada tengah melakukan tes PCR, begitu ini nantinya yang akan didalami dari saksi maupun juga petugas kesehatan untuk melihat di tempat yang di manakah Irjen Verdi Sambo ketika kejadian tersebut berlangsung. Kemudian selain CCTV, Yasi dan juga saudara, memang ada juga sejumlah keterangan-keterangan yang didapatkan, begitu diantaranya adalah polisi juga menyetujui adanya nanti otopsi ulang, yakni Brigadir Yosua yang tewas 8 Juli 2022 lalu. Putusan ini muncul setelah polisi melakukan gelar perkara awal dan kemudian ada permintaan dari pihak keluarga maupun juga kuasa hukum yang akhirnya polisi juga memastikan bahwa otopsi ini nantinya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik kepolisian, termasuk akan melibatkan Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia. Sebelumnya dari hasil otopsi yang pertama, ketika sedang meminta persetujuan dari pihak keluarga, memang ada kejanggalan yang ditemukan oleh pihak keluarga, yakni setelah melihat adanya beberapa bekas luka begitu di tubuh Brigadir Yosua yang keluarga menduga ini diakibatkan oleh atau dugaan kematian ini tidak hanya dari adanya baku tembak yang terjadi antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Langkah yang juga mengejutkan, Yasi dan juga saudara, setelah sebelumnya kita tahu polisi akhirnya mencopot dua perwira, yakni atau menonaktifkan dua perwira, yakni Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta
Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Alasannya adalah tentu saja untuk menjaga independensi, transparansi, dan juga akuntabilitas dalam penyidikan kasus ini. Terbaru tadi informasinya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan dalam konferensi pers menyebutkan bahwa sudah ada pengganti atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan, yakni Kombes Yandri Irsan, yang merupakan Dirpam Ovid yang nantinya akan menjadi pelaksana tugas selama penyidikan ini berlangsung. Yasir? Putri, kemudian sudah diperbolehkan untuk otopsi ulang. Pertanyaan selanjutnya, kapan ini otopsi ulang akan dilakukan mengingat tim otopsi ini harus berburu dengan waktu terkait dengan kondisi jenazah Brigadir Yosua? Ya, Yasir, ini pun yang juga masih dalam pendalaman dari polisi dan juga kami pun juga masih menunggu bagaimana keterangan dari polisi karena sampai dengan sejauh ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut baik dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo maupun juga dari pihak-pihak lain dalam kasus ini. Tentu saja yang ditunggu adalah setelah keluarga meminta adanya otopsi ulang, lalu apakah hasilnya ini nantinya bisa membuka seterang-terangnya adanya teka-teki di balik kematian Brigadir Yosua yang dikatakan atau dinyatakan meninggal akibat baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Tentu ini yang kita nantikan bagaimana nanti hasil tidak hanya dari otopsi jenazah dari Brigadir Yosua tetapi juga adanya CCTV yang kemudian sebelumnya dikatakan rusak tetapi ternyata ditemukan lagi begitu, dan juga beberapa keterangan-keterangan lain termasuk tadi alibi dari Irjen Verdi Sambo bahwa dirinya tengah melakukan tes PCR ketika insiden baku tembak itu berlangsung. Yasir? Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya dari Mabes Polri Jakarta.